Saya Gusti Ayu Prita Aristi di BPJS Kesehatan Kantor Cabang Klungkung. Saya di sini ditunjuk sebagai Kepala Bagian Mutu Layanan Kepesertaan. Jadi tugas kami di sini adalah memberikan pelayanan yang langsung kepada peserta. Jadi kami membuka loket di kantor cabang kita dan juga layanan lainnya. Oke, berarti saat ini narasumber kita bersama dengan Ibu Gusti Ayu Pitra Aristi, benar nggak? Yes, Prita Aristi ya Ibu. Oke deh Ibu, nanti kita bakal mengulas tentang kanal layanan bagi peserta JKN KIS Kesehatan ya Ibu. Tapi setelah satu lagu miliknya Bilal dulu ya pendengar. Semua takkan musnah, terlanjur abadi. Semua yang telah lalu takkan menggotai pilu. Ini di live sudah masuk. Masih nyala gitu ya. Kan ini tak cabut. Iya. Bukan BPJS Kesehatan Kabupaten tapi cabang. Yang kita bahas yang pertama itu pertanyaannya apa saja karena layanan kesertaan JKN KIS, terus seperti apa sistematikanya, itu yang pertama ya. Nanti kita jelasin. Artinya nanti langsung dibahas Apa? Dibahas. Iya, saya yang nanya, terus abis itu nanti Ibu yang ngebahas kalau kanal itu ada apa-apa aja, terus sistematika kerjanya seperti ini seperti ini. Terlanjur abadi, takkan pernah terkumpul untuk menepis bayangmu. Percaya bila harus meninggalkanmu selalu, selagi merindu. Meninggalkanmu selalu, selagi merindu. Rasa dapat bermalammu seraya Kosong.
di sana yang akan mengarahkan peserta tersebut untuk mengambil antrian terlebih dahulu di loket MPP sesuai dengan loket yang ingin dituju, apakah ke BPJS Kesehatan atau ke loket yang lainnya. Sudah di partisi di sana. Iya. Kalau ingin ke loket BPJS disampaikan saja, di layar antrian itu juga ada pilihannya. Sudah ada ya. Nanti akan terbit loket yang mengarahkan peserta itu ke loket kami di MPP, loket BPJS Kesehatan. Wow, kayaknya nih makin penasaran nih kayaknya pendengar Srinadi sama kanal pelayanan dari peserta JKN KIS BPJS Kesehatan ya. Tapi Bu, kita keep dulu. Setelah satu lagu yang ini nantinya saya akan banyak bertanya sama Ibu ya Bu ya. Okay. Jadi buat pendengar Srinadi, satu lagu miliknya Jas Hayat udah cerita spesial buat Anda. Jadi tetap tune terus ya di 99.7 FM Bali. Kurang. Gimana ya? Kata tetangga kita ikut rehab aja. Rehabilitasi. Yang pertanyaan yang kedua yang saya tanyain tentang bagaimana cara pengaplikasian Pandawa Cika. Ya kan orang awam tuh belum tahu tuh Pandawa Cika bisa masuk ke WA. Dulu ya Bu ya. Gimana sih?
29.7 FM Bali Penyiar Srinedi masih bersama dengan BPJS Kesehatan Cabang Klungkung ya pendengar, masih juga membahas soal kanal layanan bagi peserta JKN KIS BPJS Kesehatan. Oke Ibu, kita lanjut lagi nih Bu. Tadi kan kita sempat membahas soal kanal layanan peserta JKN KIS non tatap muka nih Bu. Terus juga kalau saya lihat ya ada beberapa jenis kayak kode barcode, terus juga ada Pandawa, BPJS Online, call center. Nah seperti apa sih Bu cara mengaksesnya? Mungkin juga pendengar Srinadi agak sedikit masih bingung ya karena banyaknya akses nih Bu. Yang mana nih yang biasanya paling awam digunakan oleh para pelanggan dari BPJS Kesehatan? Kalau paling awam mungkin masyarakat sekarang sudah getol ya dengan layanan digital kita. Cuman saat ini di tahun ini dan kedepannya kita lagi pingin ngajakin masyarakat ataupun peserta itu untuk getol download mobile JKN, kemudian pemanfaatan Pandawa, atau pemanfaatan care center mungkin. Kemudian jangan lupa memberi kami review di QR code kami di layanan BPJS Kesehatan. Untuk Pandawa seperti itu kita ada apa ya, mungkin orang-orang masih bingung antara Pandawa. Kalau dulu ada Cika namanya, mungkin banyak yang nanya Cika. Nah saat ini Cika itu udah tidak lagi operasional. Nah, jadi per 1 April 2024 kemarin, Cika itu sudah diintegrasikan ke sistem Pandawa. Kenapa? Karena setelah kita evaluasi, layanan yang ada di Cika dan juga Pandawa itu hampir sama. Jadi kita supaya masyarakat nggak bingung mau akses yang mana, diintegrasikan ke Pandawa, yang bisa diakses ke nomor tadi 0811 8165 165. Jadi itu tinggal disimpan aja nomornya. Nanti untuk mengaksesnya via WA. Jadi dicoba aja nanti dibuka WA-nya atau disampaikan selamat pagi atau apa, nanti akan ada operator yang langsung menjawab dari permintaan informasi dari si peserta tadi. Akan diberikan menu layanan yang ditampilkan di sana, apakah ingin melakukan perubahan data, melakukan pendaftaran, atau sesuai dengan menu-menu yang ditampilkan di sana. Tinggal dipilih sesuai dengan kebutuhan dari peserta, akan disampaikan kelengkapan dokumentasi yang diperlukan untuk melakukan proses itu gitu. Terus apa-apa aja sih Bu layanan di Pandawa itu sendiri Bu? Apakah sama seperti yang tatap muka untuk layanannya Bu? Hampir sama, tapi memang ada beberapa hal yang kita batasi yang bisa, yang tanpa perlu harus konfirmasi kembali ya kepada peserta yang membutuhkan verifikasi yang lebih lanjut lagi. Jadi seperti pendaftaran baru untuk peserta mandiri, kemudian bagi PNS, TNI, Polri itu juga bisa dilakukan di Pandawa. Kemudian untuk perubahan ataupun perbaikan data seperti identitas, NIK, nomor KK, kemudian nama, tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, kemudian nomor HP, kemudian golongan dan gaji dari PNS seperti itu juga bisa dilakukan melalui Pandawa. Layanan yang lainnya seperti perubahan kelas rawat bagi peserta yang belum membayar iuran pertama, kemudian untuk pengurangan anggota keluarga karena ada yang sudah di luar tanggungan atau sudah ada yang meninggal juga bisa dilakukan proses updating di sana. Penambahan anggota keluarga juga bisa. Kemudian pengaktifan kembali nomor pembayaran iuran yang sebelumnya dia sudah daftar tapi nggak pernah bayar iuran, dia pengen pakai karena kondisi tertentu juga bisa dilakukan via Pandawa seperti itu. Terus nih Bu, biasanya nih kan kalau kita pakai aplikasi online, tentu pasti ada jam operasionalnya bukan Bu? Terus juga orang-orang pasti kayak terkadang ada yang menggunakannya di jam 10 malam, jam 11 malam, tapi ternyata nggak direspon nih sama si Pandawa. Seperti apa nih Bu tindakannya nih? Betul, bete kan ya kalau kita minta data, minta tolong gitu ya, nggak direspon sama operator. Oke. Jadi kalau dulu memang kita masih ada jam operasional seperti itu. Namun sejak terintegrasikannya Pandawa ini, Cika ke Pandawa ini, jadi kita ada apa ya, kanal yang khusus yang akan menangani Pandawa ini. Jadi sudah di shift-shiftan gitulah ya. Sudah dibagi sehingga 24 jam itu bisa melakukan pelayanan kepada peserta yang mengakses Pandawa. Jadi mungkin karena yang kita layani kan masyarakat secara menyeluruh ya, selindo gitu seluruh Indonesia. Jadi
menunggu mungkin untuk mendapatkan feedback. Kalau feedback yang pertama sih cepat ya, tidak sampai 2 menit, itu cepat sekali. Tapi untuk proses berikutnya itu menyesuaikan, juga tergantung dari respon kita sebagai peserta untuk melengkapi dokumentasi. Tapi harapan kami juga di sini dengan layanan Pandawa itu peserta yang mengakses Pandawa itu bisa direspon dengan cepat, tidak sampai lewat daripada 1 kali 24 jam seperti itu. Nah, yang paling penting nih Bu, aman nggak sih kita berkomunikasi di online atau yang ditatap muka lebih baik di mana sih? Itu yang mungkin jadi pertanyaan dari para pendengar Sri Nadi ya, karena kan itu terkait juga data-data kita kan yang masuk ke sana, aman nggak sih Bu? Betul. Kami sebagai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial khususnya di kesehatan tentunya memikirkan tentang sekuritas itu. Jadi layanan ini dibuat seaman mungkin untuk nantinya diakses oleh peserta sehingga data-data kepesertaan itu aman untuk disimpan di dalam database kami, tidak tersebar sampai ke masyarakat luas yang mungkin saja bisa menggunakan data-data tersebut untuk hal yang tidak baik seperti itu. Tapi untuk diyakini, kami dari BPJS Kesehatan tentunya sangat memperhatikan dari keamanan data kepesertaan, data pribadi dari peserta-peserta kami. Kami di tahun ini dan kedepannya sedang meningkatkan kualitas mutu layanan kami. Salah satunya dari keamanan data itu. Makanya Pandawa ini diciptakan, dibuat untuk salah satunya membantu peserta, kemudian meyakinkan kepada peserta bahwa data kepesertaan ataupun data kependudukan yang mereka sampaikan kepada kami melalui Pandawa itu aman. Terus juga Bu, ada nggak sih karakteristik tersendiri dari sistem online ini terkait kan dengan banyaknya fake account ya Bu ya, yang beredar, terus juga banyak chat-chat yang masuk yang mengatasnamakan BPJS gitu kan, itu bisa kayak diduplikat gitu Bu. Nah, gimana sih cara melihat karakteristiknya dari mungkin kontak person BPJS-nya atau seperti apa gitu Bu? Kalau dari kami mungkin nanti bisa disimpan nomor layanan Pandawa itu, nanti dicek di dalam WhatsApp kami. Kalau dari Pandawa itu dia punya icon tersendiri seperti ini. Jadi ada icon BPJS Kesehatannya dengan tulisan Pandawa yang di situ bisa meyakinkan si peserta itu bahwa itu adalah layanan dari kami, dan pastikan nomor Pandawa itu sesuai dengan nomor yang kami sebutkan tadi di 0811 8165 165. Kalau di luar itu boleh konfirmasi dulu ke kami. Konfirmasinya seperti apa? Care Center. Care Center ya. Care Center 165. Ya. Oke. Wah, ternyata banyak banget nih pembahasan kita hari ini. Jadi buat pendengar Sri Nadi yang mungkin pengen bertanya-tanya seputar layanan kepesertaan dari BPJS Kesehatan, bisa langsung aja gabung bareng kita di sini di 0811 293 997 ya pendengar. Tapi Bu, kita cut dulu setelah iklan yang jeda satu ini ya Bu ya. Oke. Kenapa sih Pak? Ini Bu, selama pandemi kita omsetnya turun dan kita telah bayar iuran JKNKIS 4 bulan. Gimana ya? Kata tetangga kita ikut rehab aja. Rehabilitasi. Rehab itu program BPJS Kesehatan. Double 9.7 FM Bali, Pingal Sri Nadi masih bersama BPJS Kesehatan Cabang Kelungkung, dan sudah ada yang bertanya ini Bu terkait dengan layanan dari BPJS Kesehatan yang sudah bergabung di via WhatsApp 0811 293 997 tentang yang sebelumnya nih dari siapa ini Astini ya di seputaran Gianyar yang katanya mau nanya
kenapa boleh nggak sih kita merubah status pelayanan kita dari yang sebelumnya itu ngikutin pemerintah, habis itu ke mandiri, terus syarat-syaratnya apa saja yang harus dibawa ke kantor BPJS? Seperti apa Ibu? Boleh dijawab nggak Ibu? Boleh banget, boleh banget. Karena gini, sebelum saya menjawab, jadi untuk diketahui juga bahwa untuk kepesertaan yang dijaminkan ataupun didaftarkan oleh pemerintah itu, mereka hak akomodasinya atau kelas rawat inapnya hanya di kelas 3. Jadi pada saat rawat inap yang bersangkutan tidak bisa naik kelas. Begitu juga untuk kepesertaan mandiri yang terdaftar di kelas 3. Jadi mereka hanya bisa rawat inap di kelas 3 saja. Kalau misalnya yang bersangkutan mau naik kelas atas keinginannya sendiri, otomatis akan menjadi pasien umum seperti itu. Nah, boleh banget untuk memutasikan ya, merubah data kepesertaannya dari tanggungan pemerintah daerah menjadi kepesertaan mandiri yang iurannya dibayar sendiri. Caranya adalah dibawa saja kartu kepesertaannya yang sudah dimiliki, karena kita tidak ada lagi pencetakan kartu yang baru. Jadi nomor kepesertaan itu tetap digunakan seumur hidup. Tetap yang itu. Jadi nanti segmen kepesertaannya akan berubah-ubah sesuai dengan proses mutasi data yang dilakukan oleh peserta itu. Kemudian selain kartu, dibawa juga KK, kemudian KTP, buku rekening. Jadi kita membutuhkan nomor rekening yang ada di halaman depan dari buku rekening tersebut. Kalaupun tidak membawa fisiknya tidak apa-apa, foto juga bisa. Yang penting data di dalam KK dan KTP itu dapat jelas kita lihat untuk bisa kita validasi datanya di dalam sistem kami. Nanti kami akan proses sesuai dengan permintaan peserta untuk didaftarkan ke kelas yang mana. Gitu. Oke, berarti boleh ya Bu ya, dari peserta yang jaminan pemerintah daerah habis itu pindah ke mandiri. Terus ada lagi nih Bu, pertanyaan dari Dinda di seputaran Denpasar yang katanya mau nanya, kalau semisalnya nih saya punya denda yang harus dibayarkan, tapi sekarang saya mau mengalihkan menjadi mandiri karena sebelumnya ikut suami, seperti apa sih sistematikanya, terus juga apakah boleh saya itu pindah untuk mengajukannya ke perusahaan perusahaannya sendiri gitu. Oh, berarti kondisinya Ibu Dinda ini sudah bekerja? Ya, sudah bekerja. Oke. Jadi saya garis bawahi dulu, untuk denda itu tidak ada denda iuran sekarang. Adanya adalah denda layanan. Itu pun dikenakan kepada peserta pada saat dia rawat inap. Jadi pada saat dia tidak rawat inap tidak akan dikenakan denda itu kepada peserta. Dan juga pada saat rawat jalan tidak akan dikenakan denda. Jadi tidak ada denda iuran lagi. Jadi saat ini yang berlaku adalah denda layanan pada saat yang bersangkutan rawat inap. Nah, untuk kepesertaannya yang ingin dialihkan menjadi tanggungan suaminya bekerja berarti ya? Suaminya bekerja tapi Ibu Dindanya juga bekerja. Nanti lebih baik dialihkan ke perusahaannya Ibu Dinda aja. Karena kenapa tidak menjadi tanggungan suami? Karena Ibu Dinda dan suami sama-sama bekerja, jadi setiap pekerja itu wajib didaftarkan oleh pemberi kerjanya. Seperti itu. Berarti dia kayak sistemnya boleh ya Bu ya. Terus kan kebanyakan ada yang double nih Bu, gimana dong Bu? Kalau misalnya di suaminya dia ikut, terus juga dari perusahaannya sendiri juga mengikutkan, seperti apa tuh nanti Bu sistematikanya? Oke, kalau double di sini tidak ada kepesertaan yang ganda. Yang double mungkin di sini pemahaman masyarakat untuk peserta ya, saya bayar iurannya 2 kali gitu ya. Saya kena, gitu. Saya kena, suami juga kena, nggak apa-apa. Karena gini, kenapa diberlakukan seperti itu? Karena Perpres sudah mengatur tentang itu. Perpres 82 sudah mengatur tentang itu, di mana suami istri yang bekerja harus didaftarkan oleh pemberi kerjanya. Sang istri di tempatnya dia bekerja, kemudian sang suami di tempat yang bekerja. Jadi kolaborasinya di sini adalah subsidi silang, di mana salah satu prinsip gotong royongnya akan berlaku. Nah, untuk anak nanti, apabila suami istri ini sudah memiliki anak, lebih baik didaftarkan pada pekerja yang memiliki hak akomodasi lebih tinggi. Contoh, sekarang suami sebagai PNS, golongannya udah golongan 4 ya, udah tinggi, kelas 1. Karena kita hak kelas tertinggi cuma di kelas 1, hanya di kelas 1. Kemudian sang istri bekerja di suatu perusahaan swasta, di mana membuat statusnya menjadi memiliki hak akomodasi di kelas 2.
Nanti pada saat pendaftaran akan dikorelasikan, kami kawinkan data suami dan istri ini, sehingga pada saat misalnya sang istri rawat inap mau melahirkan ataupun mengalami kondisi tertentu sehingga membuat dia rawat inap, sang istri bisa menggunakan hak kelas rawatnya sang suami di kelas 1. Gitu. Jadi itu mungkin yang perlu kami sampaikan kepada peserta. Apabila suami istri sama-sama bekerja, daftarkanlah di masing-masing pemberi kerjanya. Kemudian jangan lupa untuk meminta ataupun ingatkan kepada kami bahwa lakukanlah pengkawinan data ini, sehingga nanti yang memiliki misalnya hak kelas yang lebih rendah bisa menggunakan hak kelas yang tertinggi dari satu keluarga itu. Apakah pembayarannya tetap double, Bu, atau gimana? Tentunya masing-masing pekerja ini akan dikenakan iuran. Nah, nilai iuran itu untuk pekerja penerima upah persentasenya adalah 5%. Jadi tidak semua 5% itu dibebankan ke pekerja, hanya 1% saja. 1% saja, dan 4%-nya ditanggung oleh pemberi kerja. Gitu. Oke, ternyata udah ada bayangan ya sekarang buat pendengar Sri Nadia FM Bali yang mungkin sama-sama bekerja sama pasangannya, terus yang kemarin tersugesti nih bayarnya double nih bayarnya harus 2 kali lipat. Sekarang udah dapat bayangan kan ya, mana yang kita utamakan, misalnya yang fasesnya memang paling tinggi ya kita pakai yang itu. Wow, keren banget. Sama satu lagi nih Bu, sebelum nantinya kita mengakhiri kan ya Bu ya, poin plus dari kanal layanan BPJS Kesehatan. Oke, poin plusnya adalah seperti semboyan kami saat ini adalah membuat masyarakat itu untuk mendapatkan pelayanan yang cepat, yang mudah dan setara. Tidak ada pembedaan pelayanan kepada peserta dalam hal pengaksesan melalui kanal layanan, terutama yang non tatap muka ya. Karena kita sudah menyediakan layanan digital ini untuk semua segmen kepesertaan yang terdaftar di BPJS Kesehatan dalam program CKN ini. Kemudian tentunya benefit lainnya, kita tidak perlu lagi datang jauh ke kantor cabang ataupun ketemu di loket BPJS di kantor kabupaten atau harus datang ke lokasi BPJS keliling untuk mendapatkan pelayanan. Dan jadi melalui kanal layanan tatap muka ini, kita tinggal duduk aja di rumah, modalnya HP, jaringan, paket data, kita sudah bisa mengakses segala layanan informasi dan kepesertaan yang kami sediakan. Oke, misalnya kayak untuk peserta baru kan ya tinggal daftar di HP, habis itu ke sana cuma cetak kartu aja. Nah, sekarang kita sudah tidak ada cetak kartu. Nah, lebih gimana caranya supaya kan banyak ya yang datang kita, saya mau cetak kartu dong gitu kan. Bener, Ibu, bener. Kalau mau cetak kartu sama aja datang ke kantor kita kan. Nah, supaya itu tidak lagi mempersulit peserta, di dalam aplikasi mobile JKN itu sudah tersedia fitur KIS digital namanya. Jadi di sana sudah ada bentuk elektronik dari kartu KIS-nya peserta tersebut untuk semua segmen peserta yang sudah mendownload dan memanfaatkan kartu ataupun aplikasi mobile JKN itu. Jadi bisa di screenshot sudah, ya? Bisa. Udah keren nih kayaknya. Nggak punya itu, kita punya KTP, bisa akses. Bisa pakai KTP ngaksesnya. Tambah canggih aja ya Bu ya sekarang, keren banget. Itu. Jadi buat pendengar Sri Nadi mungkin yang besok ataupun kayaknya sekarang umurnya udah 17 tahun atau bekerja dan lain sebagainya pengen melakukan pendaftaran mandiri, sekarang udah bisa by phone, tinggal langsung aja ke websitenya, terus juga bisa langsung melalui WhatsApp Pandawa ya Bu. Ya tadi di nomor berapa Bu untuk Pandawanya? 0811 8165 165. Oke, harapannya nih Bu untuk masyarakat Kelungkung pastinya ya. Buat yang denda yang kemarin belum bayar denda nih apa nih Bu? Yang belum bayar iuran. Nah, kalau mau mutasi peserta, ingat-ingat dibayar dulu ininya. Apakah ada nih Bu jangka waktu pembayaran iuran di setiap bulannya? Mungkin sebelumnya kita sudah pernah informasi di sini ada namanya program rehab. Kalau program rehab mungkin orang bertanya-tanya rehab apa ya bangun atau apa ya gitu. Bener-bener. Ada namanya program cicilan. Nah, di sana nanti ada sistem dari kami untuk mempermudah peserta itu untuk melakukan pelunasan dari tunggakan iuran yang sudah ada sebelumnya. Mungkin contohnya seperti Ibu Dinda tadi. Gimana caranya supaya sekarang saya mutasi kepesertaan dari Mandiri ini ke perusahaan seperti itu sehingga nantinya tunggakan saya ini nggak terus saja bertambah setiap bulannya. Nah, kalau seandainya tidak bisa melakukan pelunasan di satu kali waktu, ada namanya program rehab yang membantu peserta itu untuk melunasi tagihan iurannya seperti itu. Wow,
informasinya sangat amat ini ya Bu ya, rinci banget. Dan pendengar Srinadi nggak terasa nih sudah 1 jam Bu kita berbincang-bincang terkait dengan kanal layanan dari peserta JKN BPJS Kesehatan. Buat pendengar Srinadi, semoga nantinya ada bayangan ya ke depannya kalaupun memang ingin mengikuti layanan dari peserta JKN BPJS Kesehatan. Ibu, terima kasih banget atas waktunya sudah hadir di sini, sudah memberikan informasi yang menarik untuk pendengar Srinadi. Dan langsung mendengar dari Geraha Siar Jalan Ngurah Rai Semarang Kebumen Bali, saya Srinadi Siar Citra Julian dan juga Ibu Gusti Ayu pamit undur diri dari tengah ruang dengar Anda. Keep your spirit always positive feeling bersama Srinadi FM, bangkitkan ekonomi kerakyatan. Om Santi Santi Santi.